Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Intan Puspitarini. Kali ini kita akan membahas satu soal terkait future value untuk lebih memperjelas atau lebih memperdalam pemahaman kalian terkait future value. Nah, di sini sudah ada soal di depan kalian, yaitu soalnya seorang mahasiswa standar memutuskan untuk menyimpan uang sekolahnya, yaitu $1.000 di rekening tabungan dengan bunga 8% compounded setiap 3 bulan. Kemudian 18 bulan setelahnya, mahasiswa tersebut memutuskan untuk mencari kitab kehidupan daripada kuliah dan menutup akun tabungannya tersebut. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak uang yang akan diterima mahasiswa tersebut pada waktu 18 bulan kemudian tadi, gitu ya. Nah, di sini saya juga sekaligus akan mengajarkan kepada kalian terkait bagaimana cara menggunakan tabel present value dan future value. Oke, di sini kalian sudah tahu bahwa dari soal yang dicari dalam hal ini berarti adalah future value-nya. Ya, karena di sini kita sudah tahu present value-nya. Ya, jadi yang dicari future value-nya. Di sini nilai saat ini present value-nya adalah sebesar $1.000. Dan kemudian I-nya atau tingkat suku bunganya adalah 8%. Dan kemudian compound setiap 3 bulan. Nah, di sini yang diketahui adalah compounded setiap 3 bulan, kemudian akan diambil tabungannya 18 bulan kemudian. Sehingga di sini kita harus nyari N-nya, gitu ya. Jadi N-nya bukan 18 bulan, Bu, gitu ya. Bukan. Kenapa? Karena di sini compounded-nya setiap 3 bulan. Nah, kemudian bukan juga 1,5 tahun gitu ya, ketika itu dalam tahunan, tidak, gitu ya. Nah, kita di sini lebih membaginya menjadi setiap 3 bulanan. Jadi asumsikan bahwa 3 bulan itu kayak hitungan tahunnya gitu. Jadi samakan ngeset pola pikirnya seperti itu. Jadi di sini setiap 3 bulan. Jadi di sini 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat, 3 bulan kelima, dan 3 bulan keenam. Ya, jadi di sini ada 6 periode 3 bulanan, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita bisa input N-nya adalah selama 6 periode, gitu ya. Nah, kemudian dengan kondisi ini kita bisa ngitung. Kita tahu bahwa future value itu adalah fungsi dari present value kalikan 1 plus I pangkat N, di mana kita tahu present value adalah 1.000. Kemudian I adalah 8% dan kemudian N-nya 6. Ya. Nah, di sini kalian bisa menghitungnya dengan kalkulator secara manual begitu ya, 1,08 kemudian kalian pangkatkan 6 ya. Itu bisa juga. Tetapi kalian juga ada cara lain, yaitu menggunakan tabel ya, tabel present value dan future value. Nah, tabel inilah yang seringkali kalian harus pakai di waktu ujian. Kenapa? Karena pada saat ujian itu dikasihnya ya tabel ini gitu ya. Dan seringkali kalian juga nggak punya kalkulator, financial kalkulator gitu ya. Dan untuk ngitung untuk ngitung present value dan future value ini seringkali kalau kalkulator biasa itu terbatas ya. Ya kalau N-nya ini cuma 6 gitu ya, cari N-nya 6 enak gitu ya. Tapi kalau udah N-nya banyak gitu, nah seringkali beberapa kalkulator itu sangat terbatas kemampuannya. Nah sehingga
Cara yang paling enak gitu ya, paling bisa termasuk cepat gitu, dan ada di depan kalian saat ujian adalah dengan menggunakan tabel. Nah, ketika kalian menggunakan tabel ini terdiri dari 4 tabel ya. Jadi yang pertama adalah tabel future value, dua tabel pertama adalah tabel future value, dan kemudian dua tabel berikutnya adalah tabel present value. Nah, tabel pertama dan kedua yang untuk yang future value itu beda lagi. Jadi ada tabel A1 dan A2, di mana yang A1 ini adalah future value yang $1 compounded gitu ya. Jadi compounded at K% for n periods ya. K itu sama aja dengan I atau R-nya gitu ya. Nah, di sini dalam artian di sini payment-nya 0 ya, payment-nya 0. Sedangkan untuk yang tabel selanjutnya, tabel A2, itu adalah untuk future value yang annuity. Dalam artian ada payment atau ada pembayaran secara periodik dengan jumlah yang sama. Nah, di sini karena hanya ada satu setoran ya, satu pembayaran yaitu $1.000, maka kita memakai tabel A1 saja. Ya, bisa kalian lihat bahwa di sini ya, di sini rumusnya sudah sesuai ya, sama dengan rumus ini, mewakili ini. Dan itu adalah 1 plus K pangkat N. Jadi ini faktor dari ininya saja. Sehingga yang perlu kalian lakukan hanya mengalihkan $1.000 tadi atau angka present value yang kalian punya dengan faktor yang ada di tabel. Ya, karena tadi angka-angka yang ada di sini itu sebenarnya udah merupakan hasil dari 1 plus I atau plus R atau plus K pangkat N. Nah, sehingga yang perlu kalian cari hanya N-nya saja, dan kemudian kalian urutkan atau cari yang dengan tingkat bunga gitu ya, atau I yang sama. Jadi di sini kalian punya 8 ya, 8%, dan kemudian kalian punya N-nya 6. Ya. Sehingga kalian bisa cari ya, kalian urutkan di sini yang 8% dan kemudian yang 6, N-nya 6. Jadi di sini ada angka sebesar 1,5869. Sehingga yang perlu kalian lakukan adalah cukup dengan mengalihkan ya, 1.000 tadi dengan angka 1,5869 atau angkanya menjadi jumlahnya menjadi sebesar $1.586,9. Nah, ini adalah jumlah uang yang akan kalian terima pada 6 periode ke depan, atau dalam hal ini adalah 18 bulan ke depan. Oke, itu kalau kalian memakai tabel, dan ini sangat mudah ya teman-teman ya, sangat mudah, dan seiring dengan kalian semakin sering latihan, maka kalian memakai tabelnya akan semakin gampang. Hanya pastikan kalian tahu ya, atau mengetahui mana sih, pakai tabel yang mana sih gitu ya. Jadi apakah itu pakai yang future value atau present value, pun demikian kalau future value apakah pakai yang ini ya, yang simple seperti ini, $1 compounded, apakah yang annuity ya. Jadi pastikan kalian bisa membedakan fungsi dari masing-masing tabel. Kemudian cara yang kedua, kalian juga bisa pakai financial calculator. Buat sebagian dari kalian yang beruntung dan punya financial calculator, itu adalah suatu hal yang luar biasa ya. Jadi di sini kalian bisa pakai financial calculator dengan cara input langsung aja. N-nya tadi udah tahu 6 ya. Kemudian interest per year-nya adalah, dan ini bukan per year ya, jadi interest per periode maksudnya gitu. Kalian input angka 8, kemudian di sini payment-nya
kalian bisa 0 karena ini bukan annuities kembali, dan kemudian present value-nya sebesar $1.000. Nah, kalian enter di situ, nanti kalian akan mendapatkan angka sebesar 1.586,9 ya. Gitu. Nah, jangan lupa present value-nya ini kalian kasih negatif ya, karena uang kalian keluar di tahun ke-0 tersebut gitu ya, di periode ke-0. Sehingga nanti di ujungnya kalian akan mendapatkan angka sejumlah 1.586,9. Sama dengan apa yang kalian hitung dengan tabel. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.